Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Selamat malam semuanya, juga kepada Bante Adi yang saya muliakan. Selamat malam, para umat Buddha sekalian. Malam hari ini kita menyambung topik yang lalu, sudah masuk minggu keempat. Saya rasa ini mau saya tamatkan saja. Mungkin Anda sudah bosan mungkin ceritanya. Nah, ini coba tampilkan tabelnya. Nah, ini kita sudah selesai untuk yang siswanya ini sampai nomor 5. Dan nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10 belum. Ini ceritanya singkat-singkat saja nih ceritanya. Yang nomor 5 nomor 6 sampai nomor 10. Nanti siswinya, coba dilihat siswinya. Siswinya sudah nomor 5 juga. Jadi nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10. Ya. Nah, jadi saya langsung saja cerita tentang siswa dulu. Siswa sampai selesai baru nanti masuk ke siswinya. Ya. Jadi kembali lagi ke tadi yang siswa. Nah, siswa itu ada yang pertama, yang nomor 6, uga si rumah tangga, siswa awam yang memiliki kebiasaan memberikan berbagai benda menyenangkan sebagai dana. Kemudian nomor 7, ugata si rumah tangga, siswa awam yang penuh pengabdian melayani sangga tanpa membeda-bedakan. Nomor 8, Surambata si rumah tangga, siswa awam yang memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan di dalam dhamma. Jiwaka, sang dokter, siswa awam yang penuh pengabdian. Nakula Pitu, si rumah tangga, siswa awam yang akrab dengan Buddha. Nah, sekarang kita masuk ke uga si rumah tangga. Uga rumah tangga ini adalah seorang yang tinggal di daerah Wesali, ya. Kalau Anda pernah ke India, itu namanya Wesali. Nah, si Uga ini adalah seorang umat awam yang penuh keyakinan kepada Sang Buddha. Dan dia adalah seorang anagami. Setelah mendengarkan khotbah dari Sang Buddha, dia mencapai anagami. Nah, setelah dia mencapai anagami, seorang yang sudah mencapai anagami itu sudah tidak ada lagi keinginan, ya. Nafsu keinginannya sudah nggak ada. Nafsu ragawinya sudah nggak ada. Jadi dia sudah setengah mau mencapai arahat lah, setengah. Nah, Uga ini ketika itu mendengarkan khotbah Sang Buddha, dia merenungkan. Sang Buddha pernah berkhotbah, jika Anda memberikan yang terbaik, maka Anda akan mendapatkan yang terbaik. Nah, mendengar khotbah itu, Uga ini kemudian bertekad, saya bertekad akan memberikan yang terbaik, yang menyenangkan buat sangga. Nah, jadi ketika Uga ini mengundang para biku dan Sang Buddha datang ke rumahnya, dia memberikan yang terbaik, makanan yang terbaik kualitasnya, kemudian jubah yang terbaik kualitasnya, 4 kebutuhan pokok dari Sang Buddha dan para biku itu dipenuhi oleh Uga si rumah tangga dengan memberikan kualitas yang terbaik. Dan ketika itu dia bertemu dengan Sang Buddha, dia mengatakan seperti ini, Bante, Bante pernah mengucapkan bahwa seseorang yang memberikan yang terbaik akan memperoleh yang terbaik. Memberikan yang menyenangkan akan memperoleh yang menyenangkan. Sang Buddha mengatakan, demikianlah adanya. Seseorang yang memberikan yang terbaik pasti akan mendapatkan yang terbaik. Nah, oleh karena itu, Uga
si rumah tangga yang dari Wesali ini juga mendapatkan gelar dari Sang Buddha adalah seorang umat awam yang memberikan benda-benda yang menyenangkan, ya, benda-benda yang menyenangkan. Jadi tidak hanya yang terbaik, tetapi bisa menyenangkan bagi penerimanya. Ya, kalau kita juga diberi misalnya diberi makan yang enak, yang lezat, yang menyenangkan, ya itu bisa menyenangkan hati, atau memberikan benda-benda yang orang lain bisa senang. Nah, itu juga kita akan memperoleh apa yang disenangi. Nah, akhirnya setelah itu Uga ini akhirnya ketika dia meninggal, dia terlahir di alam Sudawasa. Alam Brahma Sudawasa, di mana itu adalah alam para anagami. Kemudian setelah itu dia datang kepada Sang Buddha dan melaporkanlah ceritanya, bercerita bagaimana dia berterima kasih sekali sudah bisa terbebas. Jadi Sang Buddha mengatakan, apakah kamu sudah mencapai apa yang ingin dicapai? Ya, saya sudah mencapainya. Artinya dia akhirnya juga bisa mencapai tingkat kesucian tertinggi, arahat, di alam Sudawasa. Jadi alam Sudawasa itu alam para anagami untuk menyempurnakan, untuk bisa mencapai yang tertinggi, yaitu arahat. Nah, itu cerita singkat dari Uga perumah tangga yang pertama. Kemudian Uga perumah tangga yang kedua, yang dikatakan Ugata, tetapi sebetulnya juga dikenal dengan Uga perumah tangga. Nah, Uga ini ceritanya itu juga ada di dalam Sutta Anguttara Nikaya. Ya, kalau Anda membaca Sutta Anguttara Nikaya kelompok 8, di sana ada cerita tentang si Uga ini. Nah, Uga ini juga berasal dari Wesali, tapi di daerah Hatigama namanya. Nah, Uga ini adalah seorang yang kaya raya. Suatu hari dia sedang bersenang-senang di taman dengan para penarinya. Kemudian lewatlah Sang Buddha. Ketika Sang Buddha lewat, dia melihat Sang Buddha, dia merasa tidak nyaman, merasa sungkan, karena dia lagi sedang bersenang-senang melihat Sang Buddha, rasanya menjadi tidak nyaman, dia sungkan. Karena sungkan, akhirnya dia tinggalkan penarinya, dia pergi menemui Sang Buddha, pergi bersujud kepada Sang Buddha. Dan setelah bertemu dengan Sang Buddha membabarkan Dhamma kepada dia. Ya, setelah mendapatkan Dhamma, dia menjadi anagami. Ya, setelah dia menjadi anagami, nah dia sudah tidak lagi tertarik pada kehidupan duniawi. Jadi dikatakan kalau anagami sudah tidak lagi nafsu. Nah, setelah itu apa yang dia lakukan? Semua istri-istrinya dipulangkan. Jadi dia mengatakan kepada istrinya, kalian karena istrinya ada 4, dia katakan, kalian kalau mau kawin lagi, mau cari pria siapa saja, silakan kasih tahu saya akan setujui. Kalau kamu mau pulang, silakan pulang saja. Tapi kalau kamu mau di sini, silakan tinggal di sini. Ya. Nah, jadi dia membebaskan istri-istrinya. Nah, kemudian Uga ini juga sering didatangi oleh para dewa. Para dewa ini yang ada di rumahnya itu sering datang melaporkan kepada Uga. Biku A itu sudah mencapai kesucian. Biku B itu mempunyai kemampuan batin yang luar biasa. Si Biku C itu belum mencapai kesucian. Biku D itu kurang baik perilakunya. Biku E itu orangnya begini, begini, begini. Nah, jadi Uga ini banyak dapat laporan dari para dewa tentang para biku. Namun, Uga ini tidak pernah membeda-bedakan. Begitu dapat laporan itu, Uga tetap mengacuhkannya. Jadi dia tidak pernah membeda-bedakan, oh kalau ada biku ini arahat nih, saya layani dengan baik. Oh ini tidak arahat, saya tidak layani dengan baik. Tidak.
Jadi Uga ini sama siapa saja, biku siapa saja yang datang ke rumahnya, dia layani sama, ya. Dia layani sama, tidak membeda-bedakan. Itulah keunggulan Uga rumah tangga yang dari Vesali ini. Sehingga Sang Buddha memujinya. Inilah umat awam yang terbaik karena dia tidak pernah membeda-bedakan. Biku siapa saja yang datang, dia akan layani sama, ya. Nah, di dalam Anggutara Nikaya, kelompok 8, ya. Kalau Anda nanti punya kesempatan buka kelompok 8 di di apa namanya? Di kelompok Gahapati Waga, ya, Gahapati Waga. Itu kelompok pertama Gahapati Waga. Di situ tentang judulnya adalah Uga. Itu ada judulnya Uga. Di situ ada pertanyaan seorang biku kepada Uga. Sang Buddha pernah mengatakan bahwa Anda memiliki 8 kualitas. Nah, kemudian apakah 8 kualitas yang kamu miliki? Nah, Uga ini juga mengatakan, wah, saya hanya kira-kira loh ya, apa yang Sang Buddha, mungkin ini yang dimaksud oleh Sang Buddha, 8 kualitas ini. Nah, jadi 8 kualitas yang dimiliki Uga, yang pertama adalah kualitasnya yang pertama, Uga ketika dia bersenang-senang di taman bersama penari, ketika dia melihat Sang Buddha, dia langsung jatuh cinta kepada Sang Buddha dalam pandangan pertama. Artinya, dia langsung tertarik untuk menemui Sang Buddha, meninggalkan kesenangannya itu, karena muncul keyakinan kepada Sang Buddha. Itulah keunggulan yang pertama, keyakinan. Keunggulan yang kedua adalah setelah dia bertemu dengan Sang Buddha membabarkan dhamma kepada dia secara bertingkat, ya, mulai dari dana, kemudian kehidupan menyenangkan di alam dewa, kemudian masuk sila, kemudian masuk apa namanya 4 kebenaran mulia, dan bahaya lenyap apa namanya ini praktek yang membuat batinnya siap ya untuk lunak ya. Jadi cerita praktik jalan Arya yang mengarah pada Magga dan Pala. Nah, baru masuk kepada yang lebih dalam sehingga Uga ini mencapai Anagami. Ketika dia mencapai Anagami dia bertekad untuk menjalankan 5 sila, dan di dalam 5 sila itu kan biasanya ada sila ketiga, Kamesu Micacara. Namun Uga ini sudah tidak Kamesu Micacara lagi, tetapi dia Abrahmacari. Nah, itu keunggulan yang kedua. Keunggulan yang ketiga adalah saya mempunyai 4 istri katanya. Nah, seketika saya sudah mencapai Anagami, saya sudah tidak tertarik lagi untuk memiliki istri. Sehingga istri-istrinya ini dipanggil. Nah, dia panggilnya bukan istriku lagi. Adik-adikku, aku telah bersumpah untuk menjalani hidup suci. Kalian boleh tetap menetap di rumahku, menikmati kekayaanku, dan mempraktekkan kedermawanan, atau kalian boleh pulang ya ke rumah orang tua kalian. Jadi lagunya Vitarya Sonata nih, pulangkan saja ke rumah orang tuaku ya. Masing-masing dengan membawa harta yang cukup bagi kalian untuk menjalani kehidupan yang nyaman. Dan jika kalian ingin menikah lagi, katakan saja kepadaku, siapa laki-laki yang ingin kalian nikahi. Ya, kalian bebas untuk menentukan pilihan. Nah, kemudian selanjutnya ada istri pertamanya mengatakan bahwa dia akan menikah dengan seorang pria pilihannya. Kemudian Uga mengundang calon suaminya itu datang ke rumahnya dan memegang istrinya dengan tangan kiri dan di tangan kanan memegang suaminya itu, kemudian menuangkan air di
tangan kanannya dan menyerahkan istriku kepada laki-laki dan meresmikan pernikahan mereka. Wah, ini istilahnya nih istrinya difangsen ya, difangsen. Nah, karena apa? Karena dia sudah mencapai anagami ya. Sudah tidak menjalani abrahmacari. Nah, kemudian kelebihan yang keempat ya adalah jadi yang keempat ini adalah benda apapun yang kumiliki di dalam rumah, aku menganggapnya untuk diserahkan kepada orang yang memiliki moralitas, jadi kepada sangga. Aku tidak menahan apapun dari sangga, seolah-olah semuanya adalah milik sangga. Ya, jadi apapun milik dari uga itu adalah milik dari sangga. Nah, ini luar biasa ya. Kedermawanan terhadap sangga dengan menganggap semua milikku sebagai milik para biku mulia adalah hal yang luar biasa keempat dalam diriku. Hal mulia yang kelima adalah jika aku melayani seorang biku, aku melakukannya dengan hormat dan secara pribadi tidak pernah dengan cara tidak hormat. Nah, ini ceritanya kan para dewa datang mengunjungi dia untuk memberitahu, oh biku A, biku B, biku C ini gimana, baik atau tidak baik, suci apa tidak suci. Namun Uga ini tidak pernah membeda-bedakan. Dia tetap melayani dengan hormat siapa saja yang datang ke rumahnya. Ya, inilah hal yang luar biasa yang kelima. Hal luar biasa yang keenam adalah jika seorang biku membabarkan dhamma kepadaku, aku akan mendengarkan dengan penuh hormat, tidak pernah dengan cara tidak hormat. Jika biku tersebut tidak membabarkan dhamma kepadaku, aku yang akan membabarkan dhamma kepadanya. Mendengarkan khotbah dengan hormat dari biku dan membabarkan khotbah kepada biku yang tidak membabarkan dhamma kepadaku adalah hal yang luar biasa keenam dalam diriku. Wah, ini umatnya bisa membabarkan dhamma kepada bikunya. Ya boleh saja karena dia sudah Arya, ya sudah mencapai Arya Anagami. Ya, yang mulia, para dewa itu sering mendatangiku. Ya, Sang Bagawa membabarkan dhamma yang baik pada awal, pertengahan, dan akhir. Nah, kemudian Uga mengatakan, aku akan berkata kepada para dewa, oh para dewa, apakah engkau mengatakan atau tidak, Sang Bagawa sungguh membabarkan dhamma yang sungguh indah pada awalnya, pada pertengahannya, maupun pada akhirnya. Jadi, walaupun dewa itu sudah bercerita itu, tapi dia sudah tahu, ya. Jadi, apa keunggulannya? Yang mulia, ketidakpedulianku akan kedatangan para dewa dan pengalaman berbicara dengan mereka adalah hal yang luar biasa ketujuh dalam diriku. Jadi walaupun para dewa itu sering berbicara dengan Uga, itu hal yang biasa bagi Uga. Dia tidak terlalu memperdulikannya. Kalau kita ketemu dewa, wah itu bisa masuk YouTube semua, itu tersiar semua. Tapi bagi Uga biasa aja itu, ibarat ketemu orang biasa. Kemudian yang kedelapan adalah pencapaian anagami maga olehku adalah hal yang luar biasa kedelapan dalam diriku. Jadi itulah 8 hal yang luar biasa dari diri Uga. Anda bisa baca di Anggutara Nikaya ya, jilid ini ada bukunya. Jilid 4 ya. Di kelompok 8 ya. Kalau buku ini halaman 201 ya. Anda bisa lihat di situ. Nah, jadi Sang Buddha memuji Uga ini karena dia bisa melayani sangga tanpa membeda-bedakan. Ini kelebihan dari Uga. Kemudian yang ke-8 cerita tentang Surambadha. Surambadha ini memiliki keunggulan, memiliki keyakinan tak tergoyahkan di dalam Dhamma. Nah,
Ini patut ditiru ya, Bapak Ibu sekalian, karena Surambata ini keyakinannya tak tergoyahkan. Jadi ceritanya Surambata ini sebetulnya dia adalah pengikut dari grup petapa yang lain, bukan pengikut dari Sang Buddha. Namun ketika itu Sang Buddha dengan kemampuan batinnya melihat siapa yang bisa punya potensi untuk mencapai kesucian. Nah, kemudian Sang Buddha melihat Surambata ini. Nah, kemudian Sang Buddha menghampiri rumah Surambata bersama para biku. Melihat Sang Buddha, Surambata ini langsung memberikan penghormatan karena terpesona dengan cinta kasih dari Sang Buddha. Dan setelah itu Surambata berdana makan kepada Sang Buddha dan para biku, melayani Sang Buddha dengan para biku. Setelah itu Sang Buddha memberikan khotbah tentang anicca, dukkha, anatta, ya, tentang tilakkana. Dan setelah itu Surambata mencapai kesucian Sotapanna, pemenang arus. Nah, setelah menjadi seorang pemenang arus, Sang Buddha kemudian kembali ke wihara. Setelah Sang Buddha kembali ke wihara, muncullah Mara, ya, Mara. Mara ini melihat, wah, Surambata ini kan dulunya pengikut ajaran lain. Wah, ini sekarang kok jadi ikut pengikut Sang Buddha. Wah, ini nggak boleh nih. Dia harus kembali ke pengikut yang lain. Kemudian Mara ini menyamar menjadi Sang Buddha. Ya, karena kemampuan dia dewa, punya kekuatan, dia bisa menyamar menjadi Sang Buddha, persis dengan 32 tandanya. Kemudian menghampiri Surambata. Surambata kaget, loh, barusan Sang Buddha keluar pulang ke wihara. Kenapa datang lagi? Ada apa ini? Kemudian ya karena Sang Buddha datang ya dipersilakan masuk. Ya. Kemudian setelah duduk, Mara ini mengatakan, Surambata, saya mau memberitahu kenapa yang saya kasih tahu tadi itu sebetulnya ada yang saya perlu koreksi. Maksudnya ya tidak semuanya itu tidak kekal. Ada yang kekal. Tidak semuanya itu duka, tidak semuanya itu anatta, tapi ada juga yang atta. Wah, bingung lah Surambata ini. Wah, masa sih? Tapi karena Surambata ini seorang pemenang arus, dia sudah mempunyai keyakinan yang sangat kuat terhadap Buddha Dhamma. Dia mengatakan tidak mungkin ini Sang Buddha mengajarkan seperti ini. Ini pasti bukan Sang Buddha. Kemudian dia teringat bahwa ada Mara yang sebagai mengganggu Sang Buddha. Nah, akhirnya dia langsung dia mengatakan, Anda pasti bukan Sang Buddha, Anda Mara ya. Nah, kemudian Mara kaget, loh kok dia tahu? Ayo, ngaku, kamu tidak mungkin seorang Buddha. Seorang Buddha tidak akan mengajarkan seperti itu. Karena saya sendiri adalah seorang pemenang arus. Nah, kemudian Mara kalah. Akhirnya Mara keluar, tidak memunculkan wujud aslinya dan pergi. Kemudian Surambata datang ke wihara, melaporkan hal itu kepada Sang Buddha. Sang Buddha memuji Surambata, dan Sang Buddha mengatakan, Surambata ini adalah orang yang memiliki keyakinan tak tergoyahkan di dalam Dhamma. Walaupun ada yang menyamar, mengajak dia untuk pindah, tapi dia tetap memiliki keyakinan yang kuat. Ya, seorang Sotapanna pasti memiliki keyakinan seperti itu. Nah, itulah cerita dari Surambata.
Kemudian masuk ke 9 yaitu Jiwaka. Jiwaka sang dokter. Jiwaka ini adalah seorang dokter yang berasal dari anaknya pelacur yang bernama Salawati. Tapi ayahnya sebetulnya itu adalah Pangeran Abaya. Pangeran Abaya ini anak dari Bibisara, ya. Raja Bibisara kan punya selir-selir. Nah, salah satu selirnya ini punya anak namanya Pangeran Abaya. Nah, di dalam peraturan pelacur, kalau dia punya anak laki-laki itu tidak berguna, jadi harus dibuang. Nah, Jiwaka ini saudara kandung dari Sirima yang minggu lalu saya cerita. Ya, Sirima si pelacur itu adalah saudara dengan Jiwaka. Karena Jiwaka laki-laki dibuang, Sirima perempuan diambil untuk dijadikan penerus. Nah, Jiwaka ini ketika dibuang di pekuburan oleh ibunya, nah menangis. Karena menangis, diganggu sama anjing-anjing, lewatlah Pangeran Abaya bersama rombongan. Karena melihat ada burung, ada apa nih rame-rame? Burung apa? Coba dilihat. Nah, dia panggil anak buahnya lihat. Oh, ada bayi. Oh, kalau gitu coba diselamatkan. Nah, diselamatkanlah oleh Pangeran Abaya dan akhirnya Jiwaka ini diangkat anak oleh Pangeran Abaya. Jadi Jiwaka ini dikenal juga adalah Jiwaka anak angkat dari Pangeran Abaya. Nah, kemudian Pangeran Abaya mengirim Jiwaka ini ke Takasila. Takasila ini tempat pendidikan, ya, sekolah, tempat pendidikan di sana. Kalau sekarang itu daerah Afghanistan, antara Afghanistan dan Pakistan. Ya, itu Takasila dulu di situ. Nah, setelah lulus dan menjadi dokter yang hebat, nah, pulanglah Jiwaka. Nah, ketika dia pulang, dia berhasil menyembuhkan seorang raja. Karena dia menyembuhkan seorang raja, dia mendapatkan sebidang tanah, kemudian mendapatkan hadiah-hadiah dari raja. Dan Jiwaka ini juga yang mengobati Sang Buddha. Jadi dia itu adalah dokter pribadinya Sang Buddha. Nah, jadi dia mengabdi kepada Sang Buddha. Setelah mendengarkan dhamma dari Sang Buddha, dia mencapai Sotapanna dan dia menjadi pengabdi Sang Buddha. Jadi dia itu dokternya Sang Buddha. Ketika Sang Buddha sakit, nah dia yang ngobatin. Salah satunya ketika Sang Buddha itu dilempar batu oleh Dewadatta dari Bukit Gijakuta, kena jempol kakinya Sang Buddha luka. Nah, yang ngobati adalah Jiwaka. Jadi Jiwaka itu yang mengobati sampai Sang Buddha sembuh. Nah, jadi Sang Buddha mengatakan bahwa Jiwaka ini seorang yang penuh pengabdian. Dan dia juga sangat rajin melayani Sang Buddha ketika Sang Buddha tinggal di Gijakuta. Jadi kalau Anda ke India, di sana ditunjukkan, oh ini daerahnya milik Jiwaka nih di sini. Ada di dekatnya Gijakuta sana. Nah, jadi itu cerita dari Jiwaka. Jadi Jiwaka ini sangat terkenal sebagai dokter. Kemudian yang ke-10 adalah Nakula Pitu. Nakula Pitu ini sekaligus juga Nakula Matu. Ya, Nakula Mata, Nakula Pitu, Nakula Mata. Tapi di sini ada dikatakan Nakula Matu. Nakula Pitu dan Nakula Mata ini suami istri. Dua orang ini adalah pernah menjadi orang tua atau juga menjadi bibi paman dari Sang Buddha 500 kehidupan. Jadi ketika dia bertemu dengan Sang Buddha, dia seperti bertemu dengan anaknya sudah lama tidak ketemu.
Jadi dia sangat akrab dengan Sang Buddha. Ketika ketemu Sang Buddha, dia rangkul Sang Buddha. Wah, anakku sudah lama tidak ketemu. Kemana aja perginya? Nah, sampai Sang Buddha mengatakan, ya maklumlah dia seperti ini karena Nakula Mata dan Nakula Pitu ini adalah dulunya pernah menjadi orang tua Sang Buddha selama 500 kehidupan. Sering ketemu terus sebagai orang tua. Ya, makanya ketika ketemu lagi, wah jadi akrab. Nah, inilah hubungan karma, ya, hubungan karma. Nah, jadi itu cerita singkat ya. Sebenarnya ceritanya singkat saja Nakula Pitu ini karena alasannya adalah karena 500 kali kehidupan bertemu terus. Dan ada suta di mana di dalam Anggutara Nikaya yang sering kita dengar terkenal biasa nasihat perkawinan di mana Sang Buddha memberi nasihat jika ingin ketemu terus berkali-kali dalam kehidupan itu harus sama sada, sama sila, sama caga, sama panya. Nah, itu Sang Buddha sebetulnya memberi contoh adalah Nakula Mata dan Nakula Pitu ini yang sering bertemu, terus bertemu berkali-kali kehidupan. Nah, sekarang kita masuk ke yang siswi. Siswi ini yang nomor 6 adalah Putri Supawasa. Ya, Putri Supawasa ini adalah anak dari coba yang nomor 2. Nah, Putri Supawasa. Putri Supawasa ini adalah awam yang memberikan siswi awam yang memberikan persembahan dengan kualitas yang baik. Jadi Putri Supawasa ini adalah seorang putri dari suku Sakya, tapi dia tinggal di Kolia. Ya, kemudian dia menikah dengan seorang pangeran di Sakya, dan Putri Supawasa ini adalah ibu dari Bante Siwali. Anda tahu semua kan, pasti Siwali. Nah, jadi nama ibunya adalah Supawasa, nama ibu dari Siwali. Dan Anda tahu ceritanya Siwali? Nah, Supawasa ini dikenal adalah memberikan persembahan dan kualitas yang terbaik. Jadi ketika Sang Buddha datang ke Sakya, dialah yang mendana dengan memberikan kualitas yang terbaik, seperti uga ya, mirip-mirip dengan uga. Rumah tangga yang memberikan benda-benda yang menyenangkan. Tapi kalau ini dia memberikan kualitas-kualitas yang terbaik. Jadi kalau ya intinya itu barang-barang atau makanan yang nomor satu lah, yang terbaik. Bukan yang KW, begitu. Nah, sedikit Supawasa ini kan ibu dari Bante Siwali. Nah, Bante Siwali ini kan dikandung oleh ibunya ini selama 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. Nah, begitu karena sudah lama, akhirnya suaminya disuruh menemui Sang Buddha untuk minta tolong bagaimana nih. Nah, ketika suaminya pergi ketemu Sang Buddha, begitu ketemu Sang Buddha, nah langsung lahir bayinya. Nah, bayinya lahir, begitu lahir si wali itu langsung bisa bicara. Karena sudah 7 tahun di dalam perut. Nah, itu ceritanya si wali. Ya, nanti cerita itu masih panjang ya. Saya cerita yang singkat saja karena ini berhubungan dengan ibunya dari si wali. Nah, kemudian siswi yang selanjutnya adalah Supia. Nah, Supia ini sering kita dengar. Ini ada di Dhammapada ya. Saya lupa Dhammapada nomor berapa itu. Supia ini adalah umat awam, siswi awam yang merawat biku sakit. Jadi Supia ini berasal dari Varanasi. Ya, dia setiap sore mendatangi para biku di wihara, mengunjungi para biku untuk melayani ya, menanyakan perlu apa, perlu apa.
Tapi sebelumnya Supia ini sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna karena dia mendengarkan khotbah dari Sang Buddha dan mencapai Sotapanna sehingga punya keyakinan yang kuat kepada Tiratana. Jadi dia setiap sore datang ke wihara menanyakan para biku perlu apa. Satu hari Supia ini datang ke wihara melihat ada seorang biku tua yang sedang loyo, sedang sakit. Kemudian Supia bertanya, Bante, Bante perlu apa? Bante sakit ya? Iya, saya sakit. Bante perlu apa? Mungkin bisa menolong Bante untuk bisa lebih sehat. Saya rasanya perlu sup daging. Ya, biku itu boleh meminta kalau ditawarkan. Kalau nggak ditawarkan ya nggak boleh. Jadi karena ditawarkan, saya perlu sup daging. Oh, baik. Besok saya antarkan sup daging. Nah, pulanglah Supia. Dengan senang hati besoknya dia panggil pelayannya. Kamu cari daging ya ke pasar ya. Ya, baik. Kebetulan pas hari itu hari Uposata. Hari Uposata itu tidak ada yang jual daging. Nah, pulang-pulang pelayannya mengatakan, aduh tidak ada yang jualan daging hari ini di pasar. Waduh, tapi saya sudah janji kepada biku itu untuk memberikan sup daging hari ini. Wah, bagaimana nih ya? Akhirnya apa yang dilakukan? Tapi ini jangan ditiru di rumah ya. Don't try this at home. Apa yang dilakukan oleh Supia? Dia potong daging di pahanya. Dia ambil daging di pahanya ini, dia masak jadi sop, dia berikan kepada Bante yang sakit itu. Kemudian keesokan harinya Sang Buddha melihat, loh, Supia ini biasanya tiap hari datang ke wihara. Kenapa hari ini tidak datang ke wihara? Ditanya. Terus ada yang mengatakan bahwa Supia sakit. Tidak bisa ke wihara. Oh, Sang Buddha langsung mendatangi rumah dari Supia. Nah, ketika Sang Buddha datang berkunjung ke rumah Supia, diterima oleh suaminya, Sang Buddha bertanya, mana Supia? Oh, Supia sedang sakit. Bisa nggak suruh keluar? Waduh, nggak bisa, kakinya sakit. Bawa dia, papah dia keluar. Ya, dipapah sama suaminya keluar. Begitu dia keluar dari kamar, melihat Sang Buddha, langsung kakinya sembuh lagi. Ya, jadi luar biasa, kaget dia. Waduh, kok sembuh? Karena kemampuan batin dari Sang Buddha, begitu dia melihat Sang Buddha, langsung kakinya kembali utuh. Wah, kalau sekarang ini tidak perlu operasi lagi, cangkok daging nggak ada lagi sudah. Luar biasa. Nah, setelah itu, Sang Buddha pulang ke wihara. Kemudian Sang Buddha memanggil para biku. Para biku, siapa yang memesan daging kepada Supia? Saya, Bante. Oh, apakah kamu menanyakan pas diserahkan itu, apakah kamu menanyakan ini daging apa? Oh, tidak, Bante. Ketahuilah bahwa yang kamu makan itu adalah daging manusia. Karena itu daging dari Supia sendiri. Waduh, kaget Bantenya. Kemudian Sang Buddha memberikan sebuah aturan, winaya. Biku tidak boleh makan daging manusia. Jadi biku harus bertanya kepada umat yang memberikan dana. Jadi boleh bertanya, ini daging apa? Ya. Jadi kalau ada biku yang bertanya, kita mempersembahkan daging, Anda mempersembahkan daging makanan gitu kan? Bikunya bertanya, Anda jangan tersinggung, ya. Itu sudah kewajiban karena salah-salah ini daging apa? Daging manusia. Waduh, nggak boleh. Daging apa? Daging ular, nggak boleh. Daging apa nih? Daging anjing, itu nggak boleh.
Nah, jadi harus bertanya bikunya. Nah, jadi itulah cerita dari Supia. Jadi Sang Buddha memberikan pujian kepada Supia yang bisa berkorban untuk melayani biku walaupun dia memberikan pahanya itu. Luar biasa ini ya. Kemudian yang kedelapan, Katyani. Nah, ini ceritanya sebetulnya ada hubungannya dengan nomor 10. Jadi saya jadi satu saja. Jadi cerita dari Kali, dari Kuraragahara, dan Katyani. Ini sama-sama satu daerah. Jadi saya cerita nomor 10 dulu, Kali dari Kuraragahara. Kali Kuraragahara ini adalah seorang ibu rumah tangga yang menikah, kemudian dia punya anak, dia mengandung. Setelah menikah dia mengandung, karena dia sudah mengandung, sudah tua, hamil tua, dia izin sama suaminya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Ya. Nah, orang tuanya itu rumahnya itu di daerah Varanasi, ya, di daerah Varanasi. Nah, pada malam hari dia mau keluar keluar teras rumahnya, yaitu teras rumahnya lantai 2 itu kan. Dia di lantai 2, dia keluar teras rumahnya untuk mencari angin segar pada malam hari. Nah, pada saat itu dia mendengar percakapan dua orang dewa yang bernama Satagira dan Hemawata. Dua orang dewa ini sedang bercakap-cakap tentang Sang Buddha. Jadi ceritanya itu Satagira ini ketika Sang Buddha membabarkan Dhammacakka Pawatana Sutta, Satagira ini hadir. Tapi dia belum mencapai kesucian karena dia terpikir temannya yang bernama Hemawata. Nah, setelah dia mendengar khotbah selesai, dia mencari temannya Hemawata itu. Nah, ketemulah temannya Hemawata dan terjadi percakapan dengan Hemawata di atas rumahnya si Kali ini, ya. Jadi dia lagi di luar lagi mencari angin segar, kok ada dengar suara percakapan antara dewa Hemawata dan Satagira tentang Sang Buddha. Ya, ini percakapannya panjang sebetulnya, ya. Nah, mendengar percakapan itu muncullah keyakinan kepada Sang Buddha dan akhirnya dia mencapai Sotapanna. Jadi siswi awam yang belum pernah ketemu Sang Buddha, hanya mendengar dari dewa yang bercakap-cakap itu, dia bisa muncul keyakinan kepada Sang Buddha dan bisa mencapai kesucian. Nah, ini luar biasa. Jadi, siswi awam yang paling tua, yang sudah mencapai kesucian nomor 1, yang pertama adalah Kali Kuraragahara ini, dari Kuraragahara ini. Ya. Jadi dia yang pertama mencapai kesucian dari semua umat awam, siswi awam maupun siswa awam, ya. Nah, ini yang luar biasa. Nah, kemudian Kali ini setelah dia mencapai kesucian itu tidak lama dia melahirkan seorang anak yang bernama Sona Kuti Kana. Nama aslinya Sona, tapi karena dia sering pakai anting-anting satu, jadi diberi nama Sona Kutikana. Nah, ini sedikit cerita tentang Sona Kutikana ini. Sona Kutikana ini karena ibunya seorang Sotapanna, jadi ibunya ini ketika sudah melahirkan dan anaknya sudah cukup bisa dibawa pulang lagi ke rumah suaminya. Ya, di rumah suaminya. Kemudian
dari situ, sejak itulah Kali ini mengabdi kepada Sang Buddha di daerah Kuraragahara itu. Nah, di daerah Kuraragahara itu ada seorang Bante yang sangat terkenal yang bernama Bante Kacayana. Ya, Anda tahu Bante Kacayana ini juga salah satu biku yang terkenal. Nah, Bante Kacayana ini ada di sana. Jadi Kali ini sering berdana makan kepada Bante Kacayana dan para biku di sana, dan diajaklah Sona Kutikana ini. Dari kecil dia sudah sering bertemu dengan Yang Arya Kacayana. Dan Sona Kutikana ini banyak belajar Dhamma dengan Bante Kacayana. Suatu hari Sona ini ketika dia sudah cukup dewasa, dia ikut rombongan pedagang untuk pergi ke tempat yang lain, perjalanan. Nah, pada suatu hari dia ketiduran, malam itu dia ketiduran, lupa bangun. Nah, pedagang-pedagang ini juga lupa kalau membangunkan dia. Jadi akhirnya si Sona ini ketinggalan, ditinggal oleh para pedagang ini pulang ke kampungnya. Akhirnya Sona terbangun dan semuanya tidak ada, akhirnya dia pulang dengan jalan kaki sendiri. Pulang sendiri ke rumahnya. Nah, di perjalanan dia ada bertemu dengan makhluk peta. Makhluk peta ini memungut dagingnya sendiri, kemudian dia makan. Jadi dagingnya itu jatuh-jatuh gitu. Kemudian dia makan lagi. Kemudian dia bertanya kepada peta ini, kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Peta itu mengatakan, saya ini dulu itu orang yang tidak baik. Saya suka menipu, pedagang suka menipu. Kemudian saya ada ketemu para biku. Saya katakan kepada orang-orang, ngapain berdana sama para biku? Para biku itu lebih baik makan dagingnya sendiri saja. Gitu. Nah, dia mengucapkan kata-kata itu dengan kebencian, akhirnya dia lahir di alam peta, ya akhirnya seperti itu, dia makan dagingnya sendiri. Oh, begitu ceritanya. Akhirnya dia sonap jalan lagi. Akhirnya dia ketemu lagi, ada dua makhluk peta yang memuntahkan cairan hitam dari mulutnya. Kaget ya. Akhirnya dia bertanya, kenapa kamu bisa begini? Dulu kami ini adalah dua orang pedagang minyak wangi. Nah, waktu kami pulang ke rumah, kami melihat ibu kami baru saja selesai berdana makan kepada para biku. Nah, kemudian kami berdua ini marah kepada ibu kami sambil mengucapkan kata-kata yang kasar dan mengatakan, semoga yang makan makanan ibu kami itu memuntahkan darah hitam. Seperti itu, sumpah serapahnya itu. Dan benar, setelah kehidupan ini, dia lahir di neraka, kemudian bisa lahir lagi sebagai peta, dan seperti itu, memuntahkan darah hitam. Nah, mendengar itu Sona memiliki sangwega. Karena dia memiliki sangwega, dia pulang, dia menghadap kepada Bante Kacayana. Saya mau jadi biku saja. Tapi Bante Kacayana ini punya kemampuan batin. Dia melihat, wah, anak ini belum siap. Udah, kamu nanti saja jadi biku. Belum saatnya. Pulang sana, pulang. Akhirnya pulang dia.
Habis setelah menjalani kehidupan berumah tangga, dia balik lagi kepada Bante Kaccayana. Saya mau jadi Bante, saya mau jadi biku. Nah, Bante Kaccayana lihat, wah belum saatnya. Pulang kamu pulang. Sampai 3 kali baru Sona diterima oleh Bante Kaccayana. Ketika dia diterima, dia tidak bisa jadi biku karena untuk menjadi biku harus ditabis oleh 10 orang biku sangga. Nah, di daerah itu tidak ada biku sebanyak 10. Jadi harus menunggu sampai 3 tahun Sona menjadi samanera baru bisa menjadi biku. Ketika dia menjadi biku, baru satu wasa dia mencapai kesucian arahat. Dan Sona ini kemudian diutus oleh Bante Kaccayana menemui Sang Buddha karena perjalanannya jauh ya. Nah, ketika dia bertemu dengan Sang Buddha membawarkan dhamma kepada dia dan setelah itu dia pulang. Waktu dia menghadap Sang Buddha itu ibunya nitip sebuah selimut untuk dihamparkan di kutinya Sang Buddha. Ya, jadi karena ibunya juga punya keyakinan walaupun tidak pernah ketemu Sang Buddha. Nah, setelah dia pulang ke ibunya, ibunya mengatakan, "Bagaimana ceritanya?" "Wah, saya sudah bertemu dengan Sang Buddha dan Sang Buddha telah membabarkan dhamma. Kalau gitu, tolong dong babarkan dhamma lagi kepada kami. Kami mau mendengar." Nah, akhirnya Sona ini mau membabarkan dhamma kepada ibunya. Nah, jadi ibunya ini membuat sebuah mimbar, ya bilang panggung lah, untuk mengundang orang-orang mendengarkan dhamma. Nah, salah satunya adalah teman dari ibunya ini, ya ibu kali ini adalah yang bernama Katyani. Ya, yang nomor 8 itu Katyani. Katyani ini diundang sama Kali karena dia teman baik, jadi Katyani duduk paling depan. Jadi dia juga punya keyakinan kepada Dhamma, walaupun tidak pernah ketemu Sang Buddha. Jadi pada saat itu Bante Sona berkhotbah, Katyani ini dan Kali ini mendengarkan. Pada saat berlangsungnya khotbah, ada 500 perampok yang sedang menggali tanah, membuat terowongan, itu menuju rumahnya Katyani. Mau dirampok rumahnya. Tapi Katyani lagi ada lagi mendengarkan dhamma. Kemudian kepala perampoknya itu lagi mengawasi Katyani. Kemudian Katyani manggil pelayannya, pelayan, kamu pulang ke rumah, ambil pelita ya, saya mau mempersembahkan pelita." "Oh ya baik, Nyonya." Pulanglah pelayannya. Sampai di rumah dia melihat, oh kok ada perampok di rumahnya. Akhirnya dia balik lagi kepada Nyonyanya Katyani. Ketika dia balik, dia lapor, "Waduh, Nyonya, di rumah kita nih ada perampok." Nah, itu kepala perampok yang ada di sana lagi mengawasi, dia berpikir, kalau sampai Nyonya itu pulang, dia mati dah. Pasti saya bunuh. Tapi kalau dia tidak pulang, dia tetap ada di sini, maka saya akan kembalikan hartanya. Saya tidak akan ngambil hartanya. Karena orang ini pasti punya keyakinan yang kuat. Nah, mendengar cerita itu, Katyani dengan tenang mengatakan, "Sudah, kamu tidak usah pusing lah. Yang lebih penting ini sekarang, saya sedang mendengarkan dhamma. Saya tidak mau terganggu dengan hal-hal itu. Biar saja. Apa artinya harta? Yang penting sekarang ini adalah dhamma." Wah, kepala perampok ini mendengar, wah ini luar biasa ini.
orang ini. Nah, akhirnya setelah khotbah selesai, perampok itu menghadap Katyani dan minta maaf. Dan dia akhirnya menjadi, jadi 500 perampok ini bersama kepala perampoknya ini akhirnya menjadi biku yang ditabis oleh Bantesona, ya. Jadi muridnya Bantesona dan akhirnya mencapai kesucian. Nah, ini ceritanya luar biasa. Jadi Sang Buddha memuji, mendengar cerita ini Sang Buddha memuji, wah ini siswi awam yang memiliki keyakinan tergoyahkan dalam Dhamma. Jadi mendengarkan Dhamma itu, walaupun rumahnya dirampok, dia nggak pusing. Ya, lebih penting mendengarkan Dhamma. Kalau kita mau ke wihara saja, mau dengarkan Dhamma, wah acara TV rame nih, nggak ke wihara, nggak mendengarkan Dhamma. Wah, itu acara TV yang sudah terganggu kita. Apalagi ini ada perampok. Wah, luar biasa ini. Ya, Katyani ini. Nah, jadi itulah cerita dari Katyani dan juga Kali dari Kuraragahara. Kuraragara. Nah, ini susah juga namanya. Nah, jadi lengkaplah sudah cerita saya tamat untuk siswa-siswi awam. Ya, hari ini semoga bisa mendapatkan inspirasi, semoga Anda bisa menjadi contoh buat kita semua untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya saya kembalikan kepada host.